Mari kita jelajahi 3 topik penting dalam mata kuliah Global Health, masalah kesehatan pembangunan, dimensi manusia dalam bencana alam, dan sumber daya alam. Kita akan memahami tantangan akses kesehatan, dampak bencana alam terhadap kesehatan, dan konsekuensi eksploitasi sumber daya alam. Bersama, kita akan mencari solusi untuk masa depan kesehatan global yang lebih adil. Kesehatan, tanpa diragukan lagi, merupakan aspek kunci dalam pembangunan suatu negara. Namun, di balik gambaran kesuksesan yang mungkin kita lihat dalam beberapa negara, terdapat realitas yang pahit di mana jutaan orang di seluruh dunia masih berjuang untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dalam sesi kita hari ini, kita akan menyelami kompleksitas masalah kesehatan global, memahami tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesehatan yang lebih baik untuk semua orang, dan menggali konsep penting dari keadilan global dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Kesehatan adalah modal utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi yang sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi absensi kerja, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Selain itu, investasi dalam kesehatan masyarakat dapat menghasilkan efek domino positif dalam bidang-bidang lain, seperti pendidikan dan infrastruktur. Oleh karena itu, memperbaiki kesehatan masyarakat bukan hanya merupakan tanggung jawab kemanusiaan, tetapi juga investasi strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat menjadi lebih sehat, biaya perawatan kesehatan dapat ditekan. Masyarakat yang sehat cenderung memerlukan perawatan kesehatan yang lebih sedikit, mengurangi beban biaya kesehatan baik bagi pemerintah maupun individu. Selain itu, masyarakat yang sehat juga cenderung lebih produktif karena memiliki energi dan stamina yang lebih baik untuk bekerja. Investasi dalam sektor kesehatan. Investasi dalam sektor kesehatan tidak hanya memperbaiki kesehatan masyarakat secara langsung, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Masyarakat yang sehat cenderung lebih mampu belajar dan mencapai potensi penuh mereka, serta lebih mudah dilatih dan dipekerjakan. Kesehatan sebagai modal manusia. Kesehatan yang baik membentuk modal manusia yang produktif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan harapan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat yang hidup lebih lama dan berkualitas akan mampu berkontribusi lebih banyak terhadap ekonomi, sementara kesejahteraan dan kebahagiaan yang mereka rasakan akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kesimpulan, kesehatan dan ekonomi saling terkait erat. Masyarakat yang sehat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dan berinvestasi dalam sektor kesehatan guna mencapai tujuan bersama meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks kesehatan global, konsep keadilan sangat penting. Kesehatan yang merata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan global dalam pelayanan kesehatan. Akses kesehatan yang merata, pentingnya memastikan akses kesehatan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Upaya ini merupakan landasan dalam mencapai keadilan global dalam pelayanan kesehatan. Ketika setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kita dapat mulai membangun fondasi yang adil bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi internasional dalam kesehatan. Kolaborasi internasional dalam bidang kesehatan adalah kunci untuk menciptakan keadilan global.
Dengan membagi sumber daya dan pengetahuan secara adil antara negara-negara, kita dapat mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Melalui kerjasama lintas negara, kita dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan, meningkatkan infrastruktur kesehatan, dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Pengentasan penyakit global. Upaya bersama dalam pengentasan penyakit global adalah bagian integral dari upaya mencapai keadilan global dalam kesehatan. Ketika kita mengatasi penyakit-penyakit yang menjadi ancaman bagi masyarakat di seluruh dunia, kita tidak hanya melindungi nyawa dan kesehatan individu, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Melalui investasi dan kerjasama yang berkelanjutan, kita dapat menghadapi tantangan kesehatan global dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Dengan fokus pada akses yang merata, kolaborasi internasional, dan pengentasan penyakit global, kita dapat melangkah maju dalam mewujudkan visi keadilan global dalam kesehatan. Hal ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh komunitas global untuk memastikan bahwa kesehatan bukanlah hak istimewa, tetapi hak asasi manusia yang setiap individu layak dapatkan. Dalam era teknologi modern, peran teknologi dalam meningkatkan kesehatan global menjadi semakin penting. Dari inovasi diagnostik hingga telemedicine, teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita mengakses dan mengelola kesehatan. Mari kita lihat bagaimana teknologi telah menjadi sekutu kuat dalam upaya meningkatkan kesehatan di seluruh dunia. Dalam upaya meningkatkan akses kesehatan, teknologi telah menjadi katalisator penting. Melalui telemedicine dan konsultasi jarak jauh, individu kini dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbatas oleh jarak geografis. Ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan kesehatan, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Selain itu, pemantauan kesehatan digital memberikan kemudahan dalam memantau kondisi kesehatan secara real-time. Dengan teknologi ini, diagnosis dini menjadi lebih mungkin, memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan perawatan yang lebih efektif. Dengan demikian, individu dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka dan mengelola kondisi kesehatan secara lebih baik. Terakhir, pengembangan aplikasi kesehatan telah menghadirkan solusi yang praktis dan mudah digunakan bagi individu dalam memantau kondisi kesehatan mereka dan mengelola penyakit. Dengan berbagai fitur yang disediakan, seperti pelacakan aktivitas fisik, monitoring pola tidur, dan pengingat minum obat, aplikasi kesehatan menjadi alat yang berguna dalam upaya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dengan teknologi ini, harapan untuk meningkatkan akses kesehatan tidak lagi menjadi impian belaka, tetapi menjadi kenyataan yang dapat diakses oleh semua orang, dimanapun mereka berada. Peningkatan teknologi dalam bidang medis telah menjadi sumber daya penting bagi tenaga medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Teknologi medis dan peralatan canggih, penggunaan peralatan medis canggih memberikan kemampuan baru bagi tenaga medis dalam diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih efektif bagi pasien. Dari alat pencitraan tingkat tinggi hingga perangkat bedah terkini, teknologi ini memungkinkan praktisi medis untuk memberikan layanan yang lebih baik dan memperluas kemungkinan perawatan. Sistem informasi kesehatan terintegrasi. Teknologi mendukung pengelolaan data pasien dan informasi kesehatan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesehatan, SIK. Dengan SIK, tenaga medis dapat dengan mudah mengakses riwayat medis pasien, hasil tes, dan informasi penting lainnya, meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan pasien. Pelatihan medis berbasis teknologi. Adopsi teknologi dalam pelatihan medis membawa manfaat besar bagi peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga medis. Dari simulasi medis hingga platform pembelajaran online, teknologi memungkinkan praktisi medis untuk mengasah keterampilan mereka dalam lingkungan yang realistis dan aman. Ini juga memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap informasi medis terbaru dan pengalaman belajar yang lebih interaktif.
Dalam upaya pencegahan penyakit dan penanggulangan krisis kesehatan, teknologi telah menjadi sekutu yang sangat berharga bagi para profesional kesehatan. Inovasi dalam bidang genomik memungkinkan pengembangan vaksin inovatif yang lebih efektif dalam mencegah penyakit. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang gen manusia dan agen penyebab penyakit, para peneliti dapat mengembangkan vaksin yang lebih spesifik dan efisien, membawa harapan baru dalam pencegahan penyakit yang dahulu sulit diatasi. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi epidemi secara cepat membantu dalam respons dan pencegahan penyebaran penyakit. Melalui sistem peringatan dini yang terhubung dengan data kesehatan global, para ahli kesehatan dapat dengan cepat mengidentifikasi ancaman epidemi, mengambil tindakan pencegahan yang tepat, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit menular. Analisis Big Data Kesehatan memberikan wawasan yang berharga untuk pencegahan penyakit dan manajemen krisis kesehatan secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan data besar tentang pola penyakit, faktor risiko, dan respons terhadap intervensi kesehatan, para peneliti dan praktisi kesehatan dapat mengidentifikasi tren yang berpotensi membahayakan dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efisien. Kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita, dan perubahan iklim telah mengubah pola cuaca, menyebabkan bencana alam yang lebih sering terjadi, dan mempengaruhi distribusi penyakit menular. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perubahan iklim memengaruhi kesehatan kita dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik manusia, dengan menghadirkan tantangan baru dalam penyebaran penyakit dan keseimbangan lingkungan. Perubahan iklim dapat meningkatkan penyebaran nyamuk pembawa penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Peningkatan suhu dan kelembaban dapat menciptakan kondisi yang lebih ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak, meningkatkan risiko penularan penyakit ini dan mengancam kesehatan fisik masyarakat secara keseluruhan. Perubahan iklim juga berdampak pada kualitas udara, meningkatkan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan masalah kesehatan fisik lainnya. Polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan penyakit seperti asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru, mengancam kesehatan fisik individu di seluruh dunia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan krisis pangan, kelangkaan air bersih, dan berkontribusi pada masalah malnutrisi. Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan dapat mengganggu produksi pangan, meningkatkan ketidakstabilan pangan, dan menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi. Akibatnya, kesehatan fisik individu terancam oleh defisiensi gizi dan penyakit terkait malnutrisi. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memberikan tekanan yang signifikan pada kesehatan mental manusia, menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam yang merusak, seperti banjir, badai, dan kekeringan. Dampak dari bencana ini tidak hanya fisik, tetapi juga memberikan beban emosional yang berat bagi individu dan masyarakat. Stres, kecemasan, dan depresi seringkali timbul sebagai respons terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, mengancam kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan. Perubahan iklim juga dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan tekanan mental, penurunan produksi pertanian, kerugian pada industri pariwisata, dan kerugian aset akibat bencana alam dapat mengganggu kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan kekhawatiran akan masa depan finansial dan menyebabkan stres yang berkelanjutan. Perubahan iklim dapat menyebabkan migrasi paksa akibat bencana alam dan krisis lingkungan. Migrasi ini dapat mengakibatkan pemisahan dari rumah, keluarga, dan komunitas, serta ketidakpastian akan masa depan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental individu yang terdampak, seperti depresi, kecemasan, dan trauma psikologis. Dengan memahami dampak kesehatan mental yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap kesehatan mental masyarakat, menyediakan dukungan sosial dan layanan kesehatan mental yang memadai,
serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana dan mengatasi ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim membawa dampak yang luas dan serius terhadap kesehatan masyarakat, menciptakan tantangan yang perlu diatasi dalam skala global. Perubahan iklim dapat menciptakan krisis kesehatan publik dengan meningkatkan risiko penyakit menular, malnutrisi, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya. Perubahan suhu, pola hujan, dan kekeringan dapat mengganggu produksi pangan dan akses terhadap air bersih, meningkatkan risiko penyakit dan masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan iklim dapat mengubah pola penyebaran penyakit dengan meningkatkan risiko wabah penyakit baru. Perubahan suhu dan kelembaban dapat menciptakan lingkungan yang lebih ideal bagi agen penyakit untuk berkembang biak dan menyebar, mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Perubahan iklim menciptakan tantangan bagi sistem kesehatan, membutuhkan adaptasi dan mitigasi untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam konteks global. Sistem kesehatan perlu siap menghadapi lonjakan permintaan layanan kesehatan akibat bencana alam, peningkatan kasus penyakit menular, dan tantangan kesehatan masyarakat lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim. Di tengah kemajuan teknologi dan inovasi medis, masih banyak tantangan yang menghambat akses setara terhadap layanan kesehatan di seluruh dunia. Melalui sesi ini, kita akan menjelajahi isu-isu yang mendasari ketidaksetaraan dalam akses kesehatan, serta mencari solusi yang berkelanjutan untuk memperjuangkan kesehatan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diakses secara merata oleh semua individu di seluruh dunia. Namun, tantangan besar masih menghadang dalam upaya mencapai keadilan akses kesehatan global. Masalah seperti aksesibilitas, biaya, dan ketimpangan pelayanan kesehatan menjadi hambatan utama dalam mencapai keadilan akses kesehatan global. Banyak orang di seluruh dunia masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, mengakibatkan ketidaksetaraan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Negara dan organisasi internasional memiliki peran penting dalam memastikan adanya keadilan akses kesehatan di tingkat global melalui kebijakan dan program yang efektif. Diperlukan komitmen bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses kesehatan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Berbagai upaya, seperti program vaksinasi, promosi kesehatan, dan penyediaan layanan kesehatan primer, diperlukan untuk mewujudkan keadilan akses kesehatan secara global. Investasi dalam sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, serta dukungan untuk inovasi dalam pendekatan pelayanan kesehatan, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua individu dapat menikmati hak asasi mereka untuk akses kesehatan yang layak. Dengan memahami pentingnya akses kesehatan sebagai hak asasi manusia dan mengidentifikasi hambatan serta solusi yang diperlukan, kita dapat bersama-sama bergerak menuju sistem kesehatan yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu di seluruh dunia. Perbedaan dalam akses kesehatan antara negara maju dan berkembang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya kesehatan global. Ketimpangan akses kesehatan antara negara maju dan berkembang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya kesehatan global. Negara-negara maju cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sementara negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi penduduk mereka. Globalisasi mempengaruhi akses kesehatan dengan cara yang kompleks, memperkuat ketimpangan antara negara-negara yang berbeda. Meskipun globalisasi telah membawa kemajuan dalam transfer pengetahuan dan teknologi, namun ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuatan masih menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan akses kesehatan di seluruh dunia. Diperlukan penanganan yang komprehensif untuk mengurangi ketimpangan akses kesehatan antara negara-negara, termasuk kolaborasi global dan redistribusi sumber daya. Langkah-langkah ini termasuk transfer teknologi dan pengetahuan, bantuan pembangunan,
dan promosi kebijakan yang berorientasi pada inklusi sosial. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan, pendidikan, dan kesenjangan sosial, memainkan peran dalam ketimpangan akses kesehatan di tingkat global. Meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat sistem jaminan sosial dapat membantu mengatasi ketimpangan akses kesehatan yang dihadapi oleh negara-negara yang kurang berkembang. Dengan memahami kompleksitas ketimpangan akses kesehatan antara negara-negara, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan keadilan akses kesehatan di seluruh dunia, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesehatan lingkungan menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks global, mempengaruhi kesehatan manusia secara luas dan berkelanjutan. Perubahan iklim telah membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan global, meningkatkan risiko bencana alam, penyebaran penyakit menular, dan masalah kesehatan lainnya. Perlunya tindakan mitigasi dan adaptasi menjadi semakin penting untuk melindungi kesehatan manusia dari dampak perubahan iklim yang terus berlanjut. Perlindungan lingkungan menjadi kunci dalam memastikan kesehatan global yang berkelanjutan. Upaya pelestarian alam, pengelolaan limbah yang efektif, dan peningkatan kualitas udara dan air adalah langkah-langkah penting untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia akibat kerusakan lingkungan. Proses urbanisasi yang cepat di seluruh dunia juga mempengaruhi kesehatan global. Perubahan gaya hidup, polusi udara dan air, serta ketimpangan akses kesehatan antara perkotaan dan pedesaan adalah beberapa tantangan kesehatan yang dihadapi oleh populasi perkotaan yang terus bertambah. Pentingnya keadilan lingkungan dalam kesehatan global menyoroti perlunya pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses kesehatan di seluruh dunia, meskipun juga menimbulkan tantangan tertentu dalam mencapai keadilan akses kesehatan. Teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan akses kesehatan dengan memperluas jangkauan layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi sistem, dan memberikan solusi inovatif seperti telemedicine dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Dengan teknologi, layanan kesehatan dapat diakses lebih mudah oleh individu di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Meskipun memiliki potensi besar, teknologi juga membawa tantangan dalam mencapai keadilan akses kesehatan. Tantangan tersebut termasuk kesenjangan akses terhadap teknologi di antara populasi yang berbeda, masalah privasi data, dan risiko eksklusi sosial bagi mereka yang tidak dapat mengakses atau menggunakan teknologi dengan baik. Revolusi Industri 4.0, dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, IoT, dan Big Data, memiliki potensi untuk mengubah lanskap kesehatan global. Namun, pengaruhnya terhadap akses kesehatan masih dalam proses penentuan, dengan tantangan dan peluang yang harus diperhatikan dengan cermat. Inovasi teknologi terus mendorong kemajuan dalam meningkatkan akses kesehatan global. Mulai dari pengembangan aplikasi kesehatan yang mudah digunakan hingga penggunaan drone untuk pengiriman obat ke daerah terpencil, inovasi teknologi membuka pintu bagi solusi kreatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Dengan memahami peran, tantangan, dan potensi inovasi teknologi dalam konteks akses kesehatan global, kita dapat mengarahkan upaya kita untuk memanfaatkan teknologi secara optimal demi mencapai tujuan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang. Dalam era kontemporer, tantangan kesehatan global menjadi semakin kompleks dan mendesak, membutuhkan perhatian yang serius dan upaya kolaboratif dari seluruh dunia. Penyakit menular dan kesehatan global, meskipun kemajuan dalam pengendalian penyakit menular telah dicapai, tantangan baru terus muncul, seperti penyebaran penyakit menular yang cepat akibat mobilitas global dan resistensi terhadap antibiotik. Upaya global diperlukan untuk memerangi penyakit menular dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Krisis kesehatan mental dalam konteks global,
krisis kesehatan mental semakin mendapatkan perhatian di tingkat global, dengan meningkatnya angka gangguan mental di berbagai negara. Stigma, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, dan tekanan dari kehidupan modern menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Tantangan kesehatan anak dan ibu di tingkat global. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi angka kematian anak dan ibu, tantangan kesehatan ini tetap menjadi fokus utama di banyak negara, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dasar. Penyediaan akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi dan perinatal menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Krisis gizi dan kesehatan global. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi, masih banyak orang di seluruh dunia yang mengalami krisis gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Masalah ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks, memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanggulangannya. Organisasi Kesehatan Global memiliki peran yang krusial dalam mempromosikan kesehatan masyarakat, mengkoordinasikan respons terhadap krisis kesehatan, dan menyediakan bantuan teknis serta sumber daya bagi negara-negara yang membutuhkan. Melalui sesi ini, kita akan menjelajahi peran dan kontribusi yang mereka berikan dalam memajukan kesehatan global, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang di masa depan. Organisasi Kesehatan Global memiliki misi yang luas dan bervariasi, yang meliputi beberapa aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu misi utama Organisasi Kesehatan Global adalah menjaga kesehatan masyarakat di tingkat global. Mereka melakukan ini dengan menyediakan panduan, saran, dan dukungan teknis kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan sistem kesehatan mereka dan mengatasi tantangan kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Global juga bertujuan untuk mengatasi penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis, dan penyakit menular lainnya. Mereka melakukan ini melalui program-program vaksinasi, pengendalian vektor, pengobatan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan. Organisasi Kesehatan Global memainkan peran penting dalam membentuk dan mendorong kebijakan kesehatan global. Mereka berusaha untuk memperkuat kerjasama internasional, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, dan mempromosikan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Salah satu misi terpenting Organisasi Kesehatan Global adalah menyediakan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang membutuhkan. Ini bisa berupa dukungan finansial, peralatan medis, personel medis, atau bantuan teknis dalam pengembangan sistem kesehatan. Dengan menjalankan misi-misi ini, Organisasi Kesehatan Global berupaya untuk mencapai visi kesehatan yang lebih baik bagi semua orang di seluruh dunia, dengan mempromosikan kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Organisasi Kesehatan Global berkomitmen untuk memastikan keadilan akses kesehatan bagi semua individu di seluruh dunia. Mereka melakukan berbagai langkah untuk mencapai tujuan ini. Salah satu fokus utama adalah mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Ini melibatkan identifikasi dan penargetan wilayah atau populasi yang rentan, serta menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi mereka yang membutuhkannya. Organisasi Kesehatan Global memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi atau hambatan. Program kesehatan komunitas menjadi sarana penting dalam mencapai keadilan akses kesehatan. Organisasi Kesehatan Global bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang relevan, serta mempromosikan perilaku sehat. Pendidikan kesehatan menjadi bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan akses kesehatan. Organisasi Kesehatan Global mengembangkan kampanye penyuluhan dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, pencegahan penyakit, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Global mengakui pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam mencapai tujuan kesehatan global. Mereka mengadopsi pendekatan ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan pemerintah menjadi kunci dalam membangun kebijakan kesehatan yang efektif dan menjalankan program-program kesehatan yang berkelanjutan. Organisasi Kesehatan Global bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pengembangan sistem kesehatan nasional, menyediakan bantuan teknis, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Kemitraan dengan lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan badan-badan kesehatan regional memungkinkan organisasi kesehatan global untuk mengintegrasikan upaya mereka dengan agenda pembangunan global yang lebih luas. Mereka berkolaborasi dalam pengembangan kebijakan, pembiayaan proyek kesehatan, dan penanganan krisis kesehatan. Organisasi Kesehatan Global mengakui pentingnya bekerja sama dengan organisasi kesehatan lokal dan masyarakat sipil. Mereka membangun kemitraan dengan organisasi kesehatan lokal untuk memahami kebutuhan masyarakat setempat, menyediakan layanan kesehatan yang relevan, dan memperkuat kapasitas lokal dalam penanganan masalah kesehatan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, LSM, memperluas jangkauan dan dampak program-program kesehatan. Organisasi Kesehatan Global bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan solusi inovatif, mendukung inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan memanfaatkan sumber daya finansial dan teknis yang mereka miliki. Organisasi Kesehatan Global memperhatikan pentingnya penelitian dan inovasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Organisasi Kesehatan Global mendukung penelitian kesehatan yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan pemahaman tentang penyebab penyakit, strategi pencegahan, pengobatan yang lebih efektif, dan intervensi kesehatan masyarakat lainnya. Mereka memberikan dukungan finansial, teknis, dan logistik bagi peneliti di seluruh dunia. Teknologi kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan layanan kesehatan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi kesehatan. Organisasi Kesehatan Global bekerja untuk mengimplementasikan teknologi kesehatan yang inovatif, seperti telemedicine, pemantauan kesehatan digital, dan aplikasi kesehatan, untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan yang terbukti menjadi kunci dalam mengatasi tantangan kesehatan global. Organisasi Kesehatan Global berupaya untuk menyebarkan pengetahuan kesehatan yang relevan dan terkini kepada masyarakat umum, praktisi kesehatan, dan pembuat kebijakan melalui publikasi ilmiah, kampanye penyuluhan, seminar, dan konferensi. Organisasi Kesehatan Global mengakui pentingnya kreativitas dalam merancang solusi yang inovatif untuk tantangan kesehatan yang kompleks. Mereka mendukung pendekatan kreatif dalam penelitian, pengembangan program kesehatan, dan implementasi teknologi kesehatan, serta memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan. Dengan memperkuat penelitian dan inovasi kesehatan, Organisasi Kesehatan Global bertujuan untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara global, serta memajukan visi kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua individu. Kesehatan tidak mengenal batas negara, dan tantangan kesehatan yang kita hadapi seringkali memerlukan respons yang melibatkan kolaborasi lintas batas. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat saling mendukung, berbagi sumber daya, dan bekerja bersama dalam mengatasi masalah kesehatan yang kompleks dan mendesak. Dalam sesi ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya kerjasama internasional dalam membentuk solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah kesehatan global. Pembagian sumber daya kesehatan merupakan faktor kunci dalam memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua individu. Dalam konteks kerjasama internasional, pembagian sumber daya kesehatan melibatkan alokasi yang adil dan efisien dari berbagai aspek penting, termasuk anggaran kesehatan, tenaga kesehatan, bahan baku obat, dan teknologi kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan, penentuan dan alokasi anggaran kesehatan merupakan langkah awal dalam pembagian sumber daya kesehatan.
Negara-negara yang lebih maju mungkin memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk dialokasikan ke sektor kesehatan, sementara negara-negara berkembang mungkin memerlukan bantuan finansial dari pihak luar untuk memperkuat sistem kesehatan mereka. Tenaga kesehatan yang terlatih dan berkualitas adalah aset berharga dalam penyediaan layanan kesehatan. Kerjasama internasional dapat membantu dalam pembagian tenaga kesehatan dengan menyediakan pelatihan, pertukaran tenaga kerja, dan dukungan untuk rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan di wilayah yang membutuhkan. Bahan baku obat. Akses terhadap bahan baku obat yang berkualitas merupakan faktor penting dalam memastikan ketersediaan obat esensial. Kerjasama internasional dapat memfasilitasi distribusi bahan baku obat, meningkatkan regulasi dan kontrol kualitas, serta mempromosikan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Teknologi kesehatan seperti peralatan medis, sistem informasi kesehatan, dan aplikasi kesehatan digital memainkan peran penting dalam meningkatkan layanan kesehatan. Kerjasama internasional dalam transfer teknologi kesehatan dan berbagi pengetahuan dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengadopsi teknologi yang relevan dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan mereka. Dengan memperhatikan pembagian sumber daya kesehatan secara adil dan berkelanjutan, kerjasama internasional dapat berperan dalam memperkuat sistem kesehatan global, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penegakan standar kesehatan global merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di seluruh dunia memenuhi tingkat kualitas dan keamanan yang setara. Dalam konteks kerjasama internasional, penegakan standar kesehatan global melibatkan beberapa aspek utama, antara lain: regulasi obat dan makanan. Standar regulasi obat dan makanan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan palsu, makanan yang tidak aman, dan produk kesehatan yang tidak terbukti keamanannya. Kerjasama internasional dalam pengembangan, implementasi, dan penegakan regulasi obat dan makanan membantu memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar global memenuhi standar yang ditetapkan. Protokol kesehatan internasional. Protokol kesehatan internasional adalah panduan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi internasional untuk mengatasi ancaman kesehatan global, seperti pandemi atau penyebaran penyakit menular lintas batas. Negara-negara bekerja sama dalam mengembangkan, mengadopsi, dan melaksanakan protokol kesehatan internasional untuk meningkatkan respons terhadap situasi darurat kesehatan global. Standar kesehatan lingkungan. Standar kesehatan lingkungan mengatur pengelolaan limbah, kualitas udara dan air, serta faktor lingkungan lainnya yang berpotensi memengaruhi kesehatan manusia. Kerjasama internasional dalam menetapkan standar kesehatan lingkungan membantu melindungi masyarakat dari risiko paparan zat-zat berbahaya dan mempromosikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sertifikasi tenaga kesehatan. Standar sertifikasi tenaga kesehatan mengukur dan memastikan kompetensi, kualitas, dan keamanan praktik kesehatan profesional. Kerjasama internasional dalam harmonisasi standar sertifikasi tenaga kesehatan memfasilitasi mobilitas tenaga kesehatan antar negara, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memperkuat kepercayaan publik. Melalui penegakan standar kesehatan global yang ketat dan koordinasi antar negara yang efektif, kerjasama internasional dapat berperan dalam melindungi kesehatan masyarakat secara global, mengurangi risiko terhadap ancaman kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua individu. Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan adalah pendekatan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki dan memelihara kesehatan mereka sendiri. Dalam konteks kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan melibatkan beberapa aspek kunci. Pendidikan kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan praktek kesehatan yang sehat. Kerjasama internasional dalam pengembangan program pendidikan kesehatan masyarakat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka.
Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, penyediaan sumber daya medis, dan pelatihan tenaga kesehatan lokal membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan, pelatihan, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender, kerjasama internasional berperan dalam memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam pemeliharaan kesehatan keluarga dan komunitas. Partisipasi aktif komunitas dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka sendiri adalah esensi dari pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan. Kerjasama internasional dalam mendukung pembangunan kapasitas organisasi masyarakat, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi publik membantu memperkuat suara dan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kesehatan. Tingkat kerentanan manusia terhadap bencana alam tidak dapat disangkal. Namun, dalam keadaan yang sulit sekalipun, manusia memiliki kekuatan untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan membangun kembali komunitas mereka. Bagian kedua ini akan menggali lebih dalam tentang peran penting manusia dalam menghadapi bencana alam. Dari upaya mitigasi sebelumnya hingga respons darurat, serta langkah-langkah pemulihan jangka panjang, kita akan menjelajahi bagaimana kolaborasi, kepemimpinan, dan keberanian manusia membentuk fondasi kuat dalam menghadapi tantangan alam yang mengancam kehidupan kita. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam melalui serangkaian langkah preventif. Peran manusia dalam mitigasi bencana sangatlah penting dan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, kesadaran akan risiko bencana dan kesiapsiagaan yang baik merupakan langkah awal dalam mitigasi bencana. Manusia berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman bencana, serta mempersiapkan diri dengan rencana tanggap darurat dan evakuasi yang tepat. Kedua, manusia juga berperan dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh dan tahan terhadap bencana. Ini termasuk membangun rumah dan bangunan komersial yang sesuai dengan standar keamanan bencana, serta memperkuat sistem drainase dan pengendalian banjir untuk mengurangi risiko bencana banjir. Dan yang ketiga, pemantauan kondisi alam dan sistem peringatan dini adalah bagian penting dari mitigasi bencana. Manusia berperan dalam mengoperasikan dan memelihara jaringan pemantauan cuaca, seismik, dan hidrologi, serta menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat waktu. Ketika bencana alam terjadi, peran manusia dalam tanggap darurat sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan membantu komunitas yang terkena dampak. Ini melibatkan beberapa aspek kunci. Tindakan segera, respons cepat dan tindakan segera dari individu dan kelompok merupakan hal yang vital dalam tanggap darurat. Manusia berperan dalam memberikan pertolongan pertama, menyelamatkan orang yang terperangkap, dan mengorganisir evakuasi darurat untuk mengurangi risiko cedera dan kehilangan nyawa. Distribusi bantuan. Setelah bencana terjadi, manusia berperan dalam mendistribusikan bantuan kepada korban yang membutuhkan. Ini termasuk penyediaan makanan, air bersih, perlengkapan medis, dan tempat berteduh bagi mereka yang kehilangan rumah mereka akibat bencana. Koordinasi antar lembaga, relawan, dan pihak berwenang sangat penting untuk memastikan distribusi bantuan yang efektif dan merata. Pemulihan. Setelah fase tanggap darurat berakhir, peran manusia dalam pemulihan komunitas yang terkena dampak menjadi kunci. Ini melibatkan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, mendukung korban untuk memulai kembali kehidupan mereka, dan memberikan dukungan psikososial bagi mereka yang mengalami trauma akibat bencana. Pemulihan juga mencakup upaya untuk membangun kembali ikatan sosial dan kebersamaan dalam komunitas yang terkena dampak. Dengan tindakan segera, distribusi bantuan yang efektif, dan upaya pemulihan yang berkelanjutan, manusia berperan dalam membantu komunitas yang terkena dampak bencana untuk pulih dan bangkit kembali. Ini adalah wujud dari kekuatan dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan yang mengerikan dan melekatkan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Penanggulangan bencana memerlukan kerjasama lintas sektor untuk merespons secara efektif dan menyelamatkan nyawa serta mendukung pemulihan komunitas. Kolaborasi multisektor melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran kunci. Pemerintah memiliki peran utama dalam membuat kebijakan, merencanakan, dan mengkoordinasikan tanggap darurat yang efektif. Ini mencakup pengelolaan respon darurat, alokasi sumber daya, evakuasi, dan pemulihan. Kolaborasi dengan pemerintah lokal, nasional, dan regional sangat penting untuk memastikan tanggap darurat yang terkoordinasi dan merata. Organisasi masyarakat, termasuk LSM, relawan, dan kelompok sukarelawan, memberikan bantuan langsung kepada korban bencana dan memperkuat pemberdayaan masyarakat yang terdampak. Mereka berperan dalam distribusi bantuan, layanan medis darurat, penyediaan tempat penampungan, dan mendukung upaya pemulihan komunitas. Sektor swasta menyediakan sumber daya finansial, logistik, dan teknis yang penting untuk mitigasi dan pemulihan bencana. Perusahaan dapat memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan keuangan, penggunaan infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan. Dengan bekerja sama secara sinergis, pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana, mempercepat proses pemulihan, dan membangun keberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman alam yang serius. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi dan mendukung kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah krisis bencana. Pengalaman bencana masa lalu memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menghadapi tantangan yang serupa di masa depan. Bencana masa lalu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Melalui analisis bencana sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu, seperti bencana alam yang sering terjadi atau faktor-faktor sosial ekonomi yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk mengurangi risiko di masa depan. Pengalaman bencana masa lalu membantu kita memperbaiki strategi tanggap darurat dan pemulihan. Melalui evaluasi yang cermat terhadap respons yang telah dilakukan, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem tanggap darurat, komunikasi, evakuasi, dan distribusi bantuan. Dengan memperbaiki strategi dan prosedur yang ada, kita dapat meningkatkan efektivitas tanggap darurat di masa depan. Setiap bencana adalah pelajaran yang berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan. Melalui pengalaman bencana masa lalu, kita memahami betapa pentingnya memiliki rencana darurat yang terperinci, sistem peringatan dini yang efektif, dan infrastruktur tangguh yang dapat menahan dampak bencana. Pengalaman ini mendorong kita untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan respons darurat, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Pada materi 3 ini, kita akan menjelajahi peran penting sumber daya alam dalam konteks kesehatan global. Dari asal-muasal hingga dampak ekonomi dan lingkungan, kita akan memahami bagaimana pengelolaan sumber daya alam mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menelusuri hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, kesejahteraan ekonomi, dan dampak lingkungan, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana menjaga keseimbangan yang tepat antara pemanfaatan sumber daya alam dan kesehatan global. Sumber daya alam adalah segala bentuk materi alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan ekonomi mereka. Ini termasuk berbagai jenis bahan dan energi yang ada di alam, seperti air, udara, tanah, mineral, hutan, dan energi fosil. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk sifat fisiknya, keberadaannya, dan potensi ekonominya. Secara umum, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Pertama, sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau diperbaharui dalam waktu yang relatif singkat melalui proses alami. Contoh sumber daya terbarukan termasuk energi matahari, angin,
air, dan biomasa. Contoh sumber daya terbarukan meliputi energi surya yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, energi angin yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, serta air yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan irigasi pertanian. Kedua, sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu manusia. Contoh sumber daya tidak terbarukan termasuk minyak bumi, batu bara, logam berharga, dan mineral tertentu. Contoh sumber daya tidak terbarukan meliputi minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar fosil untuk transportasi dan industri, batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, serta logam-logam seperti emas dan perak yang digunakan dalam industri perhiasan dan elektronik. Pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dua sektor utama yang sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi adalah pertanian dan pariwisata. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama tanah dan air. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk produksi pangan, ternak, dan bahan baku industri pertanian. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Misalnya, pengembangan irigasi untuk pengairan tanaman, penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor pertanian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pariwisata adalah sektor ekonomi yang juga sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti keindahan alam, flora dan fauna yang unik, serta potensi sumber daya alam lainnya seperti pantai, gunung, dan danau. Pemanfaatan sumber daya alam ini untuk tujuan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Melalui pengembangan objek wisata alam, ekowisata, dan petualangan alam, negara-negara dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam mereka sebagai daya tarik pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor pertanian dan pariwisata dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, penting untuk memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam agar manfaat ekonominya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi-generasi mendatang. Hubungan antara kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks kesehatan global yang melintasi batas-batas negara, merupakan permasalahan yang kompleks dan mendesak. Faktor-faktor utama yang terkait dengan hal ini adalah pencemaran air, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pencemaran air merupakan masalah serius dalam konteks kesehatan global karena air tidak mengenal batas negara. Limbah industri, pertanian, dan limbah domestik yang masuk ke dalam sungai, danau, dan laut dapat dengan mudah menyebar melintasi perbatasan, mengakibatkan pencemaran air yang merugikan kesehatan masyarakat di berbagai negara. Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai penyakit terutama penyakit pernapasan, gastrointestinal, dan kulit. Begitupun dengan polusi udara juga merupakan masalah lintas batas yang signifikan dalam kesehatan global. Emisi gas buang industri, transportasi, dan pembakaran sampah dapat menyebar jauh melintasi negara, menciptakan kabut asap dan partikel berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di wilayah yang jauh dari sumber polusi. Paparan terhadap polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan kanker. Kerusakan ekosistem alami dan hilangnya keanekaragaman hayati juga memiliki dampak lintas batas yang serius terhadap kesehatan global. Kehilangan habitat alami dapat mengakibatkan penurunan ketersediaan sumber daya alam yang penting untuk kesehatan, seperti air bersih dan makanan, serta meningkatkan risiko terhadap penyakit menular yang menyebar melalui vektor hama atau spesies penyebab penyakit yang bermigrasi. Dalam konteks kesehatan global yang transboundary,
kerusakan lingkungan menjadi tantangan yang harus diatasi bersama oleh berbagai negara. Kerjasama lintas batas, pertukaran informasi, dan tindakan bersama diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Ini mencakup pengembangan kebijakan lingkungan global yang lebih ketat, kerangka kerja internasional untuk memantau dan menanggapi pencemaran lintas batas, serta investasi dalam teknologi dan inovasi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah lingkungan global secara efektif. Isu-isu kontemporer dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan global. Di antara isu-isu tersebut adalah deforestasi, eksplorasi tambang, kelangkaan air, dan energi terbarukan. Deforestasi, atau penggundulan hutan secara besar-besaran, memiliki dampak langsung terhadap kesehatan global melalui berbagai cara. Hilangnya hutan mengurangi kemampuan alam untuk menyaring udara dan menyediakan oksigen, meningkatkan risiko terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta mengurangi keanekaragaman hayati yang dapat menyebabkan hilangnya potensi obat-obatan dan makanan yang penting bagi kesehatan manusia. Eksplorasi tambang menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air dan udara serta kerusakan habitat. Limbah tambang mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, sianida, dan logam berat lainnya yang dapat mencemari sumber air dan tanah, serta beracun bagi organisme hidup, termasuk manusia. Kelangkaan air merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan, terutama di daerah-daerah yang mengalami tekanan lingkungan dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dapat menyebabkan penyebaran penyakit terkait air, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Meskipun energi terbarukan merupakan solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, pembangunan infrastruktur energi terbarukan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan global. Pembangunan bendungan hidroelektrik, misalnya, dapat menyebabkan perubahan ekosistem dan menyebabkan migrasi paksa masyarakat lokal, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Dalam konteks kesehatan global, penting untuk memahami dan mengatasi isu-isu ini dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan lingkungan yang ketat, promosi praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam memiliki dampak yang signifikan dalam perspektif kesehatan global. Di antara kebijakan dan regulasi tersebut adalah konservasi, manajemen limbah, dan promosi energi terbarukan. Konservasi sumber daya alam merupakan pendekatan yang penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Kebijakan konservasi, seperti pembentukan taman nasional, kawasan konservasi, dan kawasan perlindungan alam, membantu melindungi habitat alami, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang penting bagi kesehatan manusia. Konservasi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dengan menjaga cadangan karbon di hutan dan lahan. Manajemen limbah yang efektif adalah kunci dalam meminimalkan dampak negatif pencemaran lingkungan dan memastikan kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan limbah, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pemusnahan yang aman, membantu mengurangi paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan polutan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Promosi energi terbarukan merupakan langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan energi hidroelektrik, tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat dengan mengurangi paparan terhadap polusi udara dan penyakit terkaitnya. Dalam perspektif global health, kebijakan dan regulasi yang menjaga keberlanjutan sumber daya alam tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan,
tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesehatan dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Peran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam dan menjaga kesehatan global sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan alam dan dampaknya terhadap kesehatan global. Pendidikan dan kampanye penyuluhan lingkungan dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Melalui partisipasi aktif dalam program-program pengelolaan lingkungan dan kegiatan pelestarian sumber daya alam, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini bisa berupa partisipasi dalam kegiatan penanaman pohon, pembersihan pantai, atau pengelolaan sampah. Masyarakat juga dapat menjadi suara yang mengadvokasi perlindungan lingkungan dan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan terlibat dalam advokasi publik, kelompok masyarakat dapat memengaruhi pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan undang-undang yang lebih ketat tentang pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Memanfaatkan kearifan lokal dan tradisi budaya juga tak kalah penting dalam melestarikan sumber daya alam. Banyak komunitas memiliki praktik-praktik yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Menggali pengetahuan tradisional ini dan mengintegrasikannya ke dalam upaya pelestarian lingkungan dapat membantu menjaga kesehatan global. Dengan demikian, kita telah menjelajahi 3 topik penting dalam mata kuliah ini: masalah kesehatan pembangunan, dimensi manusia dalam bencana alam, dan sumber daya alam. Sekarang, saat kita mencapai akhir perjumpaan ini, mari kita bersama-sama merefleksikan pembelajaran yang telah kita dapatkan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan kesehatan global dan keadilan lingkungan, mari kita berkomitmen untuk bertindak secara bijaksana dan efektif dalam upaya kita memperbaiki masa depan kesehatan global. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam penjelajahan ini.